Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iis Aryani, NIM 08011138202599, mata kuliah program komputer kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan 3 program. Yang pertama yaitu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya 1111111 adalah bilangan ganjil. Yang pertama kita lakukan adalah masukkan file header. Di sini kita menggunakan file header include iostream. Kemudian using namespace std titik koma, kemudian in main kurung buka dan tutup. Selanjutnya itu kita buka dengan kurung kurawal buka. Di sini kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan berserta tipe datanya. Di sini saya menggunakan variabel bil dengan tipe data integer. Selanjutnya yaitu cout masukkan bilangan. In bil. Kemudian cout line. If bil modulus 2 apakah sama dengan 0? Jika ya, maka cout bil adalah bilangan genap. Jika tidak, else maka cout bil adalah bilangan ganjil. Kemudian kita will and run atau bisa menggunakan F9. Masukkan bilangan 1. Hasilnya adalah bilangan ganjil. Selanjutnya yaitu kita ke soal nomor 2. Yaitu program untuk mencari nilai KPK dan IPB dari 2 bilangan. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu file header-nya. Include iostream. Kemudian include string A. Kemudian using namespace std koma, kemudian main kurung buka dan tutup. Selanjutnya itu kita buka dengan kurung kurawal buka. Yang pertama kita deklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan 6 variabel dengan tipe data integer. Yang pertama A,
B, I, Z, KPK, dan FBB, koma. Di mana KPK-nya sama dengan 0. Kemudian Cout masukkan bilangan pertama. Koma, Sin A. Koma, kemudian Cout masukkan bilangan kedua. Sin B. Ini kita ke pengulangan for, di mana I sama dengan 1, titik koma, I lebih besar atau I kurang dari atau sama dengan B, I plus plus. Kurang buka. Kita masukkan rumus KPK. KPK sama dengan KPK ditambah A. If KPK modulu B apakah sama dengan 0? Jika ya, maka Cout KPK sama dengan KPK sama dengan nilai KPK break. Artinya program kita berhenti sampai di sini untuk yang pengulangan pertama. If A lebih besar dari B, maka Z sama dengan A. Z sama dengan B. Else A lebih kecil dari B, maka Z sama dengan A. Ke pengulangan kedua, for I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil atau kurang dari sama dengan Z, titik koma, I plus plus. If A modulu I apakah sama dengan 0 dan B modulu I apakah sama dengan 0. Maka FPB-nya sama dengan I kemudian
Cout if PB sama dengan, nah selanjutnya yaitu kita ambil and run. Pertama tadi kita masukkan dulu file headernya, string, kemudian include string kemudian using namespace std, kemudian main, kurung buka dan tutup. Kemudian kita buka dengan kurung kurawal. Selanjutnya kita deklarasikan dulu variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan 6 variabel dengan tipe data integer. A, B, I, KPK, Z, FPB, di mana KPK-nya sama dengan 0. Selanjutnya cout masukkan bilangan pertama. In A. Kemudian cout masukkan bilangan kedua. In B. Kita masuk ke perulangan pertama, yaitu di mana I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil atau sama dengan B, titik koma, I plus plus. Kurung kurawal buka. Kita masukkan rumus KPK sama dengan KPK ditambah A. Titik koma. If KPK modulo B apakah sama dengan 0? Jika ya, maka cout KPK sama dengan KPK and line and break. Selanjutnya if A lebih besar dari B, maka Z sama dengan B, else atau
uh, else A tidak lebih besar dari B, maka Z sama dengan A. Jangan lupa titik komanya. Or, perulangan yang kedua, I sama dengan 1. I lebih kecil atau kurang dari sama dengan Z. I plus plus. Buka kurung kurawal lagi. If A modulu I apakah sama dengan 0, dan if B modulu I apakah sama dengan 0. Kemudian kita masukkan rumus bahwa if PB sama dengan I. Jika ya, maka si out if PB sama dengan kita will and run. Kita will and run. Misalkan bilangan pertamanya yaitu 8. Bilangan keduanya 4. KKPK-nya adalah 8 dan EPB-nya adalah 4. Next, selanjutnya kita ke soal nomor baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu program dari sekumpulan input bilangan 1-10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3. Contohnya yaitu input N sama dengan 6, maka bilangan yang muncul yaitu 1, 2, 3, 5, dan 4. Sedangkan Oke, baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu program dari sekumpulan input bilangan 1-10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contohnya input N sama dengan 6 dan bilangan 1, 2, 3, 5, dan 4. Maka output yang dicetak adalah tidak ada. Sama seperti tadi, yang pertama yaitu kita masukkan dulu file header-nya. Include.
include Jonyo titik H. Selanjutnya itu using name page std, kemudian name, kemudian in name, hanya yaitu kita buka kurung kurawal buka. Pertama kita deklarasikan dulu variabel yang akan digunakan. Pertama yaitu in data, kita memesan untuk 15 kamar. Kemudian integer jum, n. Selanjutnya yaitu cout masukkan banyaknya data. Masukkan banyaknya data. Kemudian in n. Kemudian masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari n, titik koma, i plus plus. Kita buka kurung lagi, maka cout data ke data ke i plus 1, kemudian in data ke i. Selanjutnya cout banyaknya kemunculan data lebih dari 3. Selanjutnya kita masuk ke proses perhitungan dari kemunculan itu. Yang pertama yaitu for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, titik koma, j plus plus. Selanjutnya kita buka kurung kurawal lagi, jum sama dengan 0, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, koma, i plus plus. If
data C, data ke J apakah sama dengan sama dengan data ke I. Maka zoom plus plus. Selanjutnya itu if data ke J tidak sama dengan data ke J-1, maka jika zoom lebih besar dari 3, maka cout data ke J. Else, jika tidak, maka cout tidak ada. Break. Oke, selanjutnya kita will and run. Selanjutnya kita will and run.
Kita masukkan banyaknya data misalnya 6. Yang pertama yaitu 1. Yang kedua yaitu 2. Kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 4. Kemunculan data tidak ada. Program selesai. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.